Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, membuat terobosan yang luar biasa mengejutkan kita semua. Hanya dalam hitungan sangat cepat, 2 hari dapat KTA dan langsung didapuk menjadi Ketua Umum Partai Politik, Partai Solidaritas Indonesia. Meski Kaisang memilih jalan politiknya sendiri, tidak mengikuti ayahnya dari PDI Perjuangan, kemudian kakak kandungnya Gibran Rakabuming Raka dari PDIP, kakak iparnya jadi dari PDIP juga. Kaisang pilih PSI. Tapi banyak juga yang bertanyakan, apakah kemudian masuk ya Kaisang ke PSI ini dengan kemauan sendiri kah atau memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo? Apakah ini kemudian sebuah skenario akankah ada dinasti politik ini yang beredar di luar sana? Ya kan, ini kan yang beredar di luar sana. Spekulasi ya. Spekulasi dengan masuknya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum dalam hitungan waktu yang singkat, nampaknya ini baru pertama kali terjadi. Lantas bagaimana membaca arah politik keluarga Jokowi? Betulkah jadi ya Kaisang menjadi ketua PSI ini kemudian akan menjadi kendaraan baru bagi Jokowi? Kita akan jawab nanti di meja Catatan Demokrasi. Sebelum kami memperkenalkan sejumlah narasumber kami, nanti kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Vkom Universitas Mercu Buana Jakarta. Ini merah karena memang alma maternya, Maria. Ini memang sudah ada urutannya ya, ini bukan dipas-pasin Dendro. Tidak ada logo, tidak ada simbol partai politik sama sekali di seragam mahasiswa. Kebetulan sama seperti partai yang kita bahas malam hari ini. Kalau gitu langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber kami. Tentu kita juga telah mengundang politisi PSI, Dede Prayudi. Halo, selamat malam Mas Ugi. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Dan juga tentu ada Bang Kapitra Ampera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini nggak merah bajunya ya. Ada Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam Bang. Selamat malam. Paling laris manis ini Bang Kodari, seharian muter-muter roadshow di semua media ini. Terima kasih TV One. Kami juga menghadirkan pengamat politik dari UNAS. Terima kasih banyak Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Ginting. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah baru di Catatan Demokrasi. Kita tunggu nanti ya bagaimana tarikan gasnya Maria ya. Kemudian juga ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi belusukan gak nih Bang Habibur Rahman? Saya milih hakim MK tadi seharian. Seharian sibuk mantap. pol ya. Kami juga menghadirkan relawan Prabowo Mania 08. Terima kasih Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam. Selamat malam. Kebetulan saya bukan saya partai, warnanya sama doang. Nah ini jaket merah menandakan apa Merah nih Bang? semua. Satu hati Semangat sudah. merah putih, Oh, bukan semangat partisan. Putihnya dinantikan nanti ya Bang Oh ya? gitu ya, iya dong. Jangan-jangan kalau dibuka ada gambar baca pres Bang. Enggak, Baca pres dari bacalek. tiga-tiganya. Caleg, caleg nomor Caleg ya, 1 Bang. dari Kaltara. Baik. Kita langsung ke Dari Bang, Partai Gerindra. Kita langsung ke Bang Uki. Bang Uki, apa sih Bang sebenarnya untungnya Kaisang Pangarep masuk PSI? Sepertinya dikasih karpet merah banget Bang. 2 hari langsung jadi ketua umum. Oke, untuk menjawab ini saya akan menjelaskannya secara kronologis ya. Oke. Jadi sebenarnya komunikasi intens antara Mas Kaisang dengan para pengurus PSI itu sudah berlangsung lama sekali. Jadi Mas Kaisang mengenal dengan baik itu yang namanya Bro William misalnya ya, mengenal dengan baik Bro Giring, mengenal dengan baik Bro Mongol ya. Dan komunikasi intens, kemudian Mas Kaisang ini menyatakan sebenarnya, oh ini PSI ternyata menarik juga gitu. Kenapa nggak kita seriusin aja gitu. Jadi pertanyaannya harusnya dibalik, kenapa Mas Kaisangnya yang tertarik? Sebenarnya seperti itu ya. Dan kemudian beberapa hari yang lalu ketika kita sama-sama melihat lah yang namanya kehebohannya ya. Mas Kaisang resmi menjadi anggota PSI. Jadi ada Dewan Pembina kami yaitu Sis Grace Natali juga bersama Bro Raja Juli Antoni. Juga ada pengurus yang saat itu menjadi ketua umum kami yaitu Bro Giring Ganesha yang datang sendiri ke kediaman Pak Jokowi di Solo ya mengantarkan KTA Itu Mas pertanyaan Kaisang. juga tuh Bang. Ya nanti aja ditanyanya ya. Mengantarkan KTA Mas Kaisang. Lalu kemudian saya agak flashback sedikit ya ke belakang ketika Bro Giring berulang tahun ke-40 ya. Beliau itu sudah membuat public statement bahwasannya usia saya sudah 40 tahun dan saya sudah terlalu tua untuk menakodai partai politik yang partai politiknya anak muda. Saya akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan partai ini kepada seseorang yang jauh lebih muda. Nah,
Sebenarnya semenjak Bro Giring mengeluarkan public statement itu, ya keriuhan di bawah itu sudah mulai terasa. Di bawah itu maksudnya kader-kader kami ya di DPW, DPD, DPC, DPRT. Siapa yang akan gantikan? Siapa yang akan melanjutkan kerja-kerja Bro Giring? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, isu tentang Mas Kaisang ini berkembang sebenarnya di bawah itu sudah pada tahu, tapi sifatnya masih kemungkinan, ya. Jadi dari bawah ini sebenarnya sudah ada yang bilang, ini kalau jadi dia aja nih yang gantiin Giring, dia aja nih yang jadi ketum, kayak gitu. Nah, ketika hari itu tiba, betul-betul Mas Kaisang bergabung ke PSI, ya, aspirasi arus bawah ini begitu kencang ke kami, ya. Sehingga kemarin pas Kopdarnas, ini kan yang dipertontonkan hanya acara seremonial ya, itu dimulai jam 7. Padahal jam 3 seluruh DPW PSI se-Indonesia sudah berkumpul di DPP, ya. Jadi dijaring segala aspirasinya dan hasil dari pertemuan tersebut adalah PSI di akar rumput memang menginginkan Mas Kaisang, ya, untuk menggantikan atau untuk melanjutkan kerja-kerja Bro Giring, gitu. Nah, itulah hasil rapatnya. Oke. Yang kemudian hasil rapat tersebut dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina kami dan akhirnya jadi SK yang dimana pembacaan SK tersebut dibacakan di acara seremonial Kopdarnas tersebut. Kurang lebih seperti itu kronologisnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa untungnya, tentu ya dengan bergabungnya Mas Kaisang, dengan alasannya yang beliau bilang, beliau ingin anak muda itu nggak hanya sebagai objek politik yang pasif, tapi beliau ingin anak muda itu sebagai subjek politik yang aktif. Kami yang paling tahu apa yang kami inginkan. Kami yang berhak menentukan masa depan kami sendiri. Oke. Gen Z dan milenial memang kayak begitu karakternya. Mereka adalah free thinker, mereka adalah jiwa-jiwa yang bebas. Jadi mudah ya Mas untuk masuk kemudian jadi ketum gitu? Ya asalkan diinginkan oleh arus bawah tadi, DPW tadi. Ya inilah demokrasi. Demokrasi itu kan aspirasinya bergerak dari bawah ke atas. Di internal satu suara nggak? Bagaimana? Di internal satu suara nggak? Sorry nggak kedengaran. Ya, apa spesialnya seorang Kaisang ini dibandingkan dengan berbagai kader yang sudah susah payah, jerih payah, berbagi keringat bersama PSI sejak awal, turun ke jalan juga bersama masyarakat. Kenapa harus Kaisang? Istimewa sekali anak presiden ini. Kalau pertanyaannya kenapa harus Kaisang? Inilah demokrasi. Memang arus bawah kami menginginkan Mas Kaisang. Cuma kalau pertanyaannya apa bagusnya Mas Kaisang, ini adalah pertanyaan lain lagi ya. Ini suatu hari saya pernah di-counter, dikatakan bahwa PSI menggunakan keluarga Jokowi untuk menggerogoti PDIP. Astaga, saya pikir ini jahat banget ya. Begini, Mas Kaisang ini adalah seorang manusia dewasa yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan lihat Mas Kaisang seperti kita melihat tumbuhan. Ya, ini sama seperti Pak Jokowi ini. Yang seolah-olah, beliau itu bisa diapa-apakan oleh tangannya manusia, seolah-olah beliau itu cuma alat, seolah-olah beliau itu cuma instrumen. No, dia adalah seorang manusia yang otonom. Dia memilih PSI karena kesamaan nilai, gitu. Jadi inilah kualitas Mas Kaisang. Dia berani. Mas Kaisang ini bisa aja ya kalau mau cepat ke partai besar, bisa sekali. Tapi dia memilih PSI, gitu. Jadi ya begini, jadi jangan kita lihat Mas Kaisang seolah-olah nggak punya kualitas, jadi seolah-olah beliau adalah objek, seolah-olah beliau seperti tanaman aja yang bisa kita siram, kita cabut kapan aja dan lain-lain. Maksud kami seperti ini, Bang Ogi, kenapa tidak merekrut langsung dari dalam internal, secara struktural yang dipilih, yang kompetensinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau ini kan kami juga masih meraba-raba. Ya. Kalau seperti memang tidak ada perdebatan di internal sehingga aklamasi satu suara semua ke Kaisang Pangarep. Ya kalau seperti itu kan di internal itu terserah DPW aja. Kami di DPP hanya mengakomodir apa yang menjadi keinginannya DPW. Masing-masing DPW, masing-masing daerah itu memiliki argumentasinya sendiri-sendiri. Mereka tetap misalnya ya Jawa Barat menginginkan Mas Kaisang. Ada memang yang alasannya itu adalah alasan orang ini sangat cakap. Terbukti beliau adalah salah satu dari 40 orang muda paling berpengaruh di Indonesia versi Fortune ya untuk bisnis. Misalnya seperti itu, kualitasnya ada di sana. Atau misalnya ada juga yang mengatakan bahwa dengan adanya Mas Kaisang ini adalah insentif elektoral. Ada. Jadi kalau misal ditanya alasannya apa, nah ini sebenarnya alasannya ya karena DPW menginginkan Mas Kaisang. Dan kalau ditanya masing-masing DPW, ini masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas.
Kalau kita lihat di berbagai baliho yang dipasang oleh PSI tegak lurus bersama Jokowi. Apakah kemudian masuknya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum ini juga perintah Presiden Joko Widodo? Ya enggak. Tapi satu hal ya, Pak Jokowi tahu. Kami ini melakukan komunikasi yang intens dengan Pak Jokowi. Kami tahu kami adalah partai anak muda dan kami tahu kami membutuhkan masukan ya dari seseorang yang kami anggap statement, seseorang yang negarawan ya. Jadi sifatnya bukan perintah. Artinya komunikasi intens, Pak, kalau kayak gini bagaimana, Pak, kalau begitu bagaimana, Pak, kalau begini bagaimana. Sifatnya kayak apa ya, meminta advice lah. Tapi bahwa Pak Jokowi memerintahkan, ya enggak. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa kedekatan PSI dengan Pak Jokowi itu sudah terjalin lama. Dukungan PSI terhadap Pak Jokowi itu dukungan yang tanpa pamrih. Artinya kita nggak pernah cawe-cawe minta mau menteri, saya mau komisaris, saya mau, nggak pernah. PSI kan nggak pernah. Tapi tadi begitu. Bang Oki bilang cukup menarik ketika yang tertarik itu bukan PSI ke Kaisang, tapi Kaisang yang tertarik ke PSI. Kesannya PDIP nggak dianggap ini Bang Kapitra Ampera, partai terbesar, partai penguasa, paling unggul di Indonesia, tidak dipilih Kaisang, Bang Kapitra Ampera. Iya, ini analisa agitasi ini kan selalu ada ya. Dunia politik harus punya warna seperti itu. Tapi yang jelas ada kepastian bahwa PDI adalah partai primadona di antara partai politik di Indonesia. Itu pertama. Kedua, PDIP dan kadernya adalah epicentrum politik di Indonesia. Sehingga kader-kadernya itu diperebutkan banyak partai politik. Hanya sekedar dibawa saja oleh kader PDI itu bisa dianggap sebagai intensif elektoral. Jadi bagi kami hal itu menandakan bahwa PDI punya kekuatan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Dengan peristiwa kemarin, bagi PDI sebagai partai, namanya partai demokrasi, manusia punya pilihan dan kebebasannya sendiri. Toh juga Kaisang selama ini belum menjadi anggota partai politik PDIP. Kalaupun dia menentukan pilihannya, betul dia sudah seorang yang dewasa, punya rumah tangga sendiri, bukan lagi menjadi gendongan bapaknya. Jadi kita menghargai saja, karena politik ini tidak perlu dangkal dan sempit ya. Politik ini harus luas. Asal keberadaan seorang dalam politik itu untuk membangun Indonesia lebih bermartabat dan lebih baik, semua orang bebas dengan segala pikiran-pikiran yang dimilikinya. Segala lembaga atau instrumen atau kendaraan-kendaraan yang dia inginkan. Tetapi PDI tentu juga punya regulasi, PDI juga tentu punya platform, PDI juga tentu punya kader-kader yang selama ini menjadi ukuran-ukuran politik Indonesia. Tapi abang sepertinya nggak lepas gitu Bang, kurang happy ya Bang kayaknya. Dari wajah yang jelasin soal Kaisang. Peta kompli dalam politik itu tidak hanya di luar sana, di dalam sini juga akan ada itu ya. Jadi bagi kita PDI ini sudah lewat dengan 18 lembah dan jurang. Mulai dari reformasi, zaman Orde Baru dan sebagainya ya. Jadi sudah mature berkonflik sih, sudah sangat matang dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi tidak akan tergoyahkan. Bagi kami adalah fokus ke depan 2024 harus kembali jadi pemenang. Ya. Tapi kalau aturan bagaimana sih Bang diperbolehkan dalam satu keluarga? Harus kembali jadi pemenang dan harus kembali menjadi pemimpin di elit kekuasaan di Republik ini. Itu tujuan PDIP hari ini. Regulasi ada tentu, tetapi ada kriteria regulasi itu diterapkan. Jadi karena seseorang sudah memiliki kedewasaan dan punya pilihan tertentu, bukan lagi di bawah pengampuan, tentu dia bebas. Ya, PDI juga orang mengatakan bahwa PDI akan tergoncang,
Sampai hari ini PDI happy aja. Dan hubungan PDI juga dengan kadernya termasuk Presiden Jokowi tetap harmonis. Jadi orang menginginkan ada puing-puing atau keping-keping perpecahan terjadi. Keharmonisannya nampak dari mana sih Bang? Justru malah berbalik loh ini kalau dilihat Itu oleh kan publik. analisa yang provokatif, ya. Bagaimana mungkin orang harus mempertontonkan setiap saat kemesraan itu di depan publik? Tetapi ternyata hari ini masih menjadi kader, masih jadi kader PDIP. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, cuman kan orang-orang membuat supaya ada masalah antara partai dengan kader-kadernya. Karena kader-kader ini punya magnet yang kuat dalam menentukan arah kebijakan politik dan pemimpin politik, at least kepada pemimpin kekuasaan yang akan datang. Jadi bagi kami melihatnya dengan tersenyum bahwa realitas kita sangat diminati, termasuk kader-kadernya, ya mungkin saja nanti PSI ikut kita gitu, atau bergabung menjadi PDIP karena merahnya sudah mulai mendahului dan berdominasi. Mungkin juga Noel akan kembali ke jalan yang lurus Bang gitu Kapitra, ya. kalau kita uraikan Bang, ini kan jadi pertanyaan masyarakat juga soal ADART partai. Kabarnya kalau memang ada ikatan inti keluarga, ya kalau bapaknya PDIP, anaknya harus juga ikut arus PDIP. Bagaimana menjawab hal ini Bang? Itu kan interpretatif orang. Dia kan tidak Kalau baca. aturan di Dia kan tidak KDRT baca aturan itu. Orang kalau sudah dewasa, dia bukan pengampuan dalam bahasa hukum, bukan lagi pengampuan bapaknya. Perempuan, istri itu pengampuan dari suaminya. Dia tidak cakap bertindak hukum, itu bahasa hukumnya. Sehingga dia memerlukan persetujuan suaminya. Anak-anak yang di bawah umur, dia memerlukan persetujuan bapaknya melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Nah sekarang dia orang yang dewasa, punya keluarga, punya istri, mungkin juga punya kakak sendiri. Lalu bagaimana itu bisa dinisbatkan atau dikaitkan, lalu mengikat dia kayak suatu benang yang kuat bahwa dia adalah bagian dari PDIP, dia harus bagian dari bapaknya, sehingga harus ada sanksi. Kan itu yang ditunggu, tapi tidak demikian. Tidak demikian. Itu kan keinginan orang supaya apa? Ada kerenggangan. Oke. Ya, orang ingin melihat kekuatan PDIP ini, ingin kalau bisa sedikit melemah gitu ya dengan peristiwa ini. Tetapi justru PDI lebih kuat ya. Konsolidasi berjalan terus, tujuan PDI itu jelas untuk pemilu yang akan datang apa menjadi target-target utama. Jadi kita sangat enjoy melihat situasi seperti ini. Tersenyum tadi katanya. Oh, Tapi kalau sangat tersenyum. Bu Mega gimana pas dengar? Coba tanya Ibu Mega. Abang kan orang terdekat Atau Bu Mega. telepon ya. Saya tidak dapat mewakili orang lain. Saya hari ini mewakili diri saya sebagai kader ya. Dan suasananya biasa ya. Tadi saya banyak sekali bercengkrama, banyak sekali berkomunikasi dengan kader-kader PDI. Kita easy going karena kita tahu apa yang menjadi destination politik PDIP hari ini. Bang Dan Kapitra, seperti ya, ini Bang, ada juga anggapan gini Bang, langkah politik dari Kaisang ini dianggap manuver yang diambil arahan dari Presiden Joko Widodo ingin menempatkan dua kaki di PDIP-nya aman, dipersiapkan untuk mendukung Prabowo Subianto katanya Bang. kata dianggap itu adalah kata persepsi yang perlu pengujian ilmiah ya dan akurat. Kalau semua itu dianggap ada praduga itu bisa benar dan bisa salah. Tetapi yang jelas itu tidak akan terjadi pada PDI asumsi praduga itu. Karena PDI juga punya komitmen, kader-kader juga punya etika dan adab dalam berpolitik dan punya ikatan yang kuat, ikatan kebatinan. Dan itu tidak akan, kalau orang-orang ingin menunggu itu, ya menunggu bahwa dia akan melihat ada penyeberangan, ada resistensi, ada perlawanan, ada pembangkangan dan sebagainya dari kader, itu nggak akan ada. Nggak menunggu Bang, itu yang nampak. Karena tadi seperti yang Itu disampaikan yang nampak di seberang lautan, tapi yang nampak di depan mata kan nggak kelihatan. Begini Bang, ya. begini Bang. Tadi Mas Uki udah sampaikan bahwa sejauh ini kita selalu berkomunikasi dengan Pak Jokowi, meminta advice dan lain-lain. Anda tersinggung nggak sih sebagai PDIP? Kader Anda justru berkomunikasi cukup intens bersama dengan partai lain gitu. Ingat loh, Pak Jokowi itu presiden rakyat Indonesia. Presiden bagi orang yang memilihnya, presiden bagi orang yang tidak memilihnya. Presiden bagi rival politiknya.
yang diakomodasi menjadi sahabat dalam pemerintahannya. Jadi sah-sah saja ya? Lah, kenapa Anda tidak tanyakan bagaimana rival politik bisa masuk ke kabinet, bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi? Malah itu yang lebih amazing, lebih luar biasa. Tetapi semua politik Indonesia itu adalah politik gotong royong dalam kekeluargaan. Jadi kalau Pak Jokowi diminta pendapat, dia orang yang dituakan dalam republik ini sekarang. Siapa saja boleh datang ke sana. Jangankan PSI, semua datang dan Pak Jokowi menghadiri semua perayaan, semua acara-acara partai politik di Indonesia. Bang Kapitra. Jadi yang salahnya apa? Jadi silahkan aja seperti sebuah sebutan PSI, bro dan sis, ya kita juga punya sebutan sendiri kepada kader-kader kita. Itu yang sekarang dipermasalahkan. Toh? Baik, Bro dan sis sudah mendapuk Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Tapi pertanyaannya kenapa kemarin tidak terang-terangan mendeklarasikan mendukung salah satu baca pres 2024 yang kabarnya condong ke Prabowo Subianto. Sesaat lagi kita akan bawa Pak. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Sebelum kita ke Gerindra, ini sudah posisi on mic juga. Bang Uki, kenapa kemarin tidak langsung terang-terangan mendukung Prabowo Subianto untuk 2024? Oke, sikap kami itu nggak berubah ya dari awal ya. Jadi kayak begini, ini kita harus buka-bukaan ya. Dari semenjak awal, lagi-lagi saya akan ceritakan secara kronologis ya. Bahwasannya pada tahun 2022 lalu, kalau nggak salah itu bulan Oktober ya, PSI mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Ganjar Pranowo. Ya, yang dimana sampai sekarang dukungan tersebut belum pernah dibatalkan. Tapi kami ini partai politik, bukan relawan. Relawan, dia deklarasi dukungan selesai urusan. Partai politik setelah mendukung, dia harus mengusung. Mengusung, dia artinya harus berkoalisi. Berkoalisi, di situ artinya harus ada kenyamanan berkomunikasi dan lain-lain. Oke, along the way terjadi kekakuan komunikasi antara PSI dengan PDIP. Ya. Kaku apa nggak dianggap Bang? Hahaha. Itu kalau kita detail-detailkan bisa panjang ceritanya. Nah, cuman oke lah. Tadi udah diajak loh sama Bang Kapitra. Ya taruhlah kita anggap saja ini ada sebuah kekakuan komunikasi ya. Jadi untuk pengusungan ini ya kami telah lagi-lagi kemarin bulan lalu, bukan kemarin ya, bulan lalu kami melakukan Kopdarnas. Kopdarnas itu Kopi Darat Nasional. Kalau di partai lain mungkin sebutannya apa ya? Munas, Rapimnas ya. Rakernas, Kongres dan lain-lain ya. Dan lagi-lagi ya, cara demokrasi di PSI itu kan kita mengumpulkan suara dari bawah ya. DPW sampai dengan DPD kami kumpulkan ya. Setelah kami kumpulkan, hasilnya yang keluar adalah kita menunggu dulu hilal cawapres. Dan kita ada 3 opsi di sini. Mengusung Pak Ganjar Pranowo, mengusung Pak Prabowo atau menjomblo. Ya, nah 3 ini belum kita putuskan, menunggu hilal cawapres. Lalu kemudian Anies nggak disebut ya? Oh enggak. Kalau itu ya? sudah pasti tidak. Itu sudah pasti tidak. Nah, lalu kemudian beberapa minggu lalu kita sama-sama dengarlah bahwa beberapa orang Dewan Pembina PSI itu ke istana, ya, lagi-lagi meminta advice kepada Pak Jokowi. Kemudian sama. Jadi hasil Kopdarnas kami yang menghimpun suara DPW dari bawah ini kemudian diperkuat lagi dengan advice dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, ojo ke susu, akan ada banyak sekali drama politik yang akan berlangsung. Katanya seperti itu ya. Lalu kemudian Mas Kaisang bergabung dengan PSI, kemudian didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Ini nggak berubah keadaannya, tapi satu hal yang pasti, nanti di antara 3 itu, pilihan kami ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau menjomblo itu akan diumumkan oleh Mas Gibran sendiri, Mas Kaisang sendiri, sorry. Jadi Pilpres kemarin ini, Kopdarnas kemarin ini memang kita nggak membahas soal Pilpres. Terlalu banyak lah agendanya kalau misalnya semuanya dibahas dalam satu pertemuan. Kurang lebih seperti itu. Meskipun ketum Anda Kaisang juga sering mengenakan baju bergambar Pak Prabowo ya. Bagaimana? Meskipun ketum Anda sering pakai baju Pak Prabowo ya. Cuman dia juga kadang-kadang pakai baju bergambar Mas Ganjar juga kok. Baik. Langsung ditanggapi oleh Bang Habibur Rahman, iya katanya kayak gitu. Nampaknya dukungan dari PS ini sangat dinanti-nanti oleh Gerindra. Ya, secara subjektif tentu ya kita berharap semakin banyak kekuatan politik yang mendukung Pak Prabowo ya. Tapi kalau secara objektif kita lihat ya, PDIP merah, PSI merah tidak menambah sesuatu hal yang baru kalau PSI bergabung dengan PDIP. Masa memerahkan yang merah, kan sudah merah gitu kan.
Tapi kalau PSI ke Gerindra memberi warna baru, merah dan putih, merah putih. Kemudian juga ya PDI kan partai besar, sudah 20%, ya kan, bisa maju sendiri, 2 kali menang pemilu. Saya pikir kalau kekuatan PSI ini ke PDIP sama saja memberi gula ke teh manis istilahnya. Koalisi Anda kan juga besar, Bang. Iya kan, memberi gula ke teh manis, yang sudah manis dikasih gula. Kalau ke kita tentu akan lebih berharga PSI ini, ya. Dan otomatis karena lebih berharga pasti lebih dihargai. Ya, kurang Ini lebih suara begitu. Bang Habib satu nafas sama Prabowo Subianto, Bang. Pintunya terbuka lebar Ya, malam hari ini. sangat terbuka, apalagi kita sebetulnya kemarin sempat GR ya waktu Kaisang pakai kaos Pak Prabowo, kirain mau masuk ke ke Gerindra, rupanya ke PSI. Tapi ada yang bilang wah lebih bagus, berarti akan membawa PSI ke Pak Prabowo. Itu kan kita berharap, ya kan, kita berharap ini anak-anak muda ya yang sangat militan, punya idealisme dan terbukti kerjanya. Kita mohon maaf, banyak dari kita dulu meremehkan PSI ini 2019 ini. Partai apaan sih, ya kan, paling-paling dapat berapa puluh ribu suara. De facto di DKI kalau nggak salah 12 kursi kalau nggak salah di DKI Jakarta DPRD, 8. Ya sangat signifikan. Banyak partai besar yang hanya mendapatkan 1 atau 2 kursi di DPRD DKI, ya. Begitu juga di banyak daerah-daerah lain. Dan itu saya pikir nilai strategis PSI, sehingga kami tentu ya kalau boleh disebut berharap PSI bisa bergabung mendukung Pak Prabowo. Ya, tapi boleh saya tambahkan ya, psikologis PSI walaupun kami memang belum mencabut dukungan hasil deklarasi rembuk rakyat ya, dukungan kami kepada Mas Ganjar Pranowo, psikologis kami merasakan sambutan ya, penerimaan ya, penghormatan, penghargaan yang luar biasa dari kawan-kawan Partai Gerindra, dari kawan-kawan Partai Gelora, dari kawan-kawan di PAN, bahkan kemarin di Demokrat juga kami merasakan atmosfer yang sama. Sesuatu yang yang wow, ini luar biasa gitu. Bahkan ketika Pak Prabowo datang ke kantor kami yang super kecil itu, saking kecilnya ketika rombongan Gerindra datang dengan Pak Prabowo, itu AC sudah dinyalain pun terasa panas gitu. Dan kita betul-betul merasakan mereka ini humble sekali ya, gitu. Mereka adalah nomor 2 ya terbesar perolehan suara ya di nasional. Kemudian Pak Prabowo saat itu saya nggak tahu kalau sekarang ya itu leading untuk elektabilitas di Pilpres dan bersedia datang ke kantor kami yang super sederhana ini. Berbeda dengan PDI Perjuangan. Nah ini kan ada kekakuan tadi. Saya cuma mau bilang kayak begitu ya. Saya nggak mau jelek-jelekin loh. Ya, cuman kami sangat mengapresiasi kawan-kawan Gerindra, tentu kenyamanan ya dalam berkoalisi ini juga menentukan kemana nanti arah pengusungan yang akan diputuskan oleh PSI. Tentu saja. Bang Kapitra, ada yang ditambahkan? Saya paham emosi anak muda. Aduh. Selalu ingin terburu-buru, kadang-kadang melupakan tapak dia berjalan. Saya mau tahan permennya, dia nangis. Ya saya kasih dia batuk nih. Waduh. Itulah yang terjadi di PSI. PSI melupakan bahwa dia di-guidance oleh kader PDIP. Selalu dibicara ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ya kader PDIP. Dan PDIP mengusung Pak Jokowi untuk menjadi presiden 2 periode. Ya, itu sebenarnya tidak pernah diributkan oleh PDIP. Ya. Dan sebenarnya sudah dituntun. Jadi ya sabar. Jangan terlalu minta banyak-banyak nanti keselak. Ya, santai saja. Bahwa PSI punya pilihan lalu ingin bersama dengan PDIP. Jangan katakan ada kekakuan. Ada masanya. Karena bahwa semua orang masih melihat perkembangan politik ke depan seperti apa. Kalau pakai bahasa Pak Jokowi, pasti ada drama-drama politik yang harus dilewati dulu. Biar PSI matang menjadi suatu partai. Sehingga dia mampu
membuat drama politik atau melewati drama politik Tapi itu. kita klarifikasi Bang, tanggal 21 September betul tidak katanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri marah ketika tahu Kaisang masuk PSI. Kita klarifikasi Bang, betul tidak itu Bang? Abang diajak nggak rapat di Teguh Umar katanya? Saya kalau melihat pernyataan begitu suka geli aja. Cara-cara spektakuler seperti itu cara bagaimana mengkorek informasi yang tidak ada dibuat seolah-olah menjadi ada. Klarifikasi, Itu emang terjadi agar apa? Agar perdebatan ini menjadi panjang. Agar perdebatan ini menjadi meriah. Kayak kita di dalam pasar. Ini bukan pasar politik. Ini adalah kebersamaan dalam menentukan pimpinan-pimpinan nasional. Kita boleh pakai baju yang berbeda. Saya yakin Gerindra juga punya empati yang sama terhadap bangsa ini, PSI dan kita semua, bahwa bagaimana bangsa ini baik ke depan. Caranya boleh berbeda-beda. Ya toh ternyata yang kenyataan realitas politik ketika pertarungan selesai, ya pemenang ditentukan, bahwa kita rangkulan kok sampai hari ini dengan Gerindra, dengan ketua umumnya, dengan yang lain-lain juga. Jadi saya pikir kita jangan terlalu mencoba blunder suatu realitas. Jadi nggak benar itu ya, Bu Mega marah ya Bang? Ternyata realitas itu yang kita bikin sendiri menjadi black hole. Nanti masuk kepada lubang hitam itu sendiri, menjadi big bang dia. Yang akan menampar muka sendiri yang ingin. Isu itu nggak ada ya Bang ya? Yang ingin mencoba-coba membentur-benturkan, mau cari-cari informasi yang kontraproduktif. Saya pikir nggak ada. Nggak ada itu. Bang Immanuel Ebenezer, kabarnya Prabowo juga menunggu terobosan dan juga langkah Kaisang yang sudah bergabung bersama dengan PSI. Sesaat lagi Bang Iben. Kita harus jeda terlebih dahulu hanya di Satan Demokrasi pemirsa. Kita lanjutkan, saya langsung mau ke Bang Immanuel. Melihat tadi Bang, nampaknya PSI belum begitu yakin ya untuk mendukung Prabowo karena tidak kunjung dideklarasikan. Anda melihat PSI juga pasang dua kaki Ganjar dan Prabowo? Gini, saya rasa kawan-kawan PSI ini mengerti yang namanya dihargai lah ya. Mereka saat tadi disampaikan juga sama bro kita di depan, mereka sangat bangga sekali partai nomor 2 terbesar di Republik hari ini, Partai Gerindra, dengan kepemimpinannya Pak Prabowo, datang ke markas atau DPP-nya kawan-kawan bro PSI. Itu sebuah langkah yang luar biasa, partai besar mengunjungi partai anak muda yang baru menjalankan namanya proses politik gitu. Karena saya melihatnya PSI ini kan partai seperti mawar yang berkembang tapi yang tidak diinginkan. Ini makanya kemarin saya kaget yang juga. Tidak diinginkan oleh siapa Bang? Mawar saya nggak tahu lah. Saya tidak mau menyebutkan siapa? partai mana karena nanti seakan-akan saya melihat menghina partai yang merasa lebih besar dari PSI. Tapi saya yakin sekali dengan hadirnya PSI ini kan sesuatu yang luar biasa untuk pendidikan politik kaum muda. Pendidikan kaum muda. Kita tahu kaum muda itu, anak muda itu butuh yang namanya eksistensi. Problem eksistensi itu menjadi problem di anak muda gitu. Nah, saya melihat hari ini keberadaan mereka seakan-akan sepertinya dinegasikan oleh kemarin yang coba mereka harapkan bisa mendapatkan sebuah perhatian. PD Perjuangan gitu, sebut saja. Jangan disebut, nanti ngamuk-ngamuk. Gitu, PDI ntar kalau Bang Kapitra sih ngamuk, tapi ada tuh yang satu lagi tuh anggota dewan yang kerja marah-marah tuh, Deddy Sitorus ya namanya, ngamuk-ngamuk mulu tuh, itu yang mulutnya kayak tong sampah itu, gitu. Dan kita mau ya partai-partai anak muda ini, partai anak-anak muda kayak PSI ini biarlah tumbuh kembang, tapi tetap namanya berpolitik itu ada proses, tidak mudah, nggak mudah seperti yang ya kita bayangkan. Berpolitik, kemudian berdemokrasi, lantas menjadi ketua umum, enggak. Itu ada proses panjang. Dan PDIP, proses itu sudah dilakukan oleh PDIP. Dan Gerindra juga merasakan proses itu semua. Menjadi besar itu tidak mudah. Menjadi besar itu catatannya tidak mudah. Betul. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jangan hanya karena Mas Kaisang masuk menjadi ketua umum PSI, kemudian dia besok langsung besar, itu susah. Enggak mungkin, saya akan katakan itu tidak mungkin.
kalaupun saya katakan tidak mungkin, untuk memotivasi mereka untuk menjadi hal yang mungkin. Karena biar gimana pun, yang namanya partai itu harus lahir dari proses yang sangat-sangat selektif. Ada proses kaderisasi, namanya kaderisasi itu kader itu inti. Gitu. Nah proses intinya dia belum mendapatkan. Berarti menurut Abang Kaisang masuk ke PSI tidak akan berpengaruh signifikan? Saya rasa belum terlihat karena ujinya nanti di tanggal 14 Februari. Pasti. Gitu. Di 14 Februari itu baru bisa kita menyimpulkan ternyata memiliki dampak. Tapi apa yang disampaikan Habibur Rahman tadi, bahwa PSI dulu orang yang tidak pernah memperhitungkan, ternyata itu di mana-mana ada anggota dewannya. Gitu. Walaupun belum sampai parlemen pusat ya, belum parlemen, tapi dengan keberadaan PSI hari ini itu luar biasa menurut kita. Nah, kita berharap anak-anak muda ini punya gagasan, punya idealisme, tapi jangan nanti pas ujung-ujungnya seperti perilakunya anak orang tua semua, perilaku koruptif, perilaku yang sangat birokratif, lantas perilaku yang sangat pragmatis lah, itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai badan kaum muda ini diambil, tapi hanya untuk merusak generasi muda selanjutnya. Karena ini berbahaya buat kita. Kayak contohnya saya dulu pernah merasakan anak muda gitu. Dulu kita ketika 98 kita punya semangat kaum muda itu luar biasa. Dan kami tunjukkan itu sampai tua sekarang ini saya tetap berusaha untuk muda cara berpikir. Jangan sampai nanti PSI itu berpikirnya malah seperti orang tua. Secara umur muda tapi perilakunya seperti orang tua. Nah kalau ditanya apa harapan nanti saya sebagai pendukung Prabowo, kita berharap kawan-kawan PSI ini, anak muda ini, ya Pak Prabowo kan punya komitmen terhadap kaum muda. Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya akan menjadi jembatan dan saya akan memberi jembatan emas buat kepemimpinan kaum muda. Nah itu komitmen Pak Prabowo. Dan saya yakin sekali komitmen Pak Prabowo akan benar-benar beliau tunjukkan untuk anak muda ke depan. Seberapa yakin Anda PSI akan mendukung Prabowo? Ya soal yakin atau tidak ya harapan kan boleh, dan kan mereka tahu sekali bagaimana Pak Prabowo itu ketika kawan-kawan PSI ya anggap aja lah ya sudah direndahkan, Pak Prabowo mengulurkan tangan dengan cara yang sangat terhormat. Pak Prabowo itu menghormati mereka dengan apa? Menjulurkan tangan. Anak muda bangkit, anak muda bangkit. Itu luar biasa Pak Prabowo. Itu simbol pesan dari tokoh yang hari ini saya lihat, yang saya dukung, memberi ruang dan kesempatan untuk kaum muda untuk bangkit. Jadi Sis dengan dan apa? Bro, PSI. Kenapa? Sis dan Bro tidak perlu mengemis untuk mendapatkan dukungan Jangan, ya? anak muda nggak boleh mengemis. Oke. Anak muda tidak boleh mengemis, karena kekuasaan itu bukan cara mengemis merebutnya, dengan cara berjuang dengan mengepalkan tangan. Di sini ada anak muda Bang, kita libatkan sebelum ke Bang Ginting dan juga Bang Kodari ya. Bang Kodari, kita libatkan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan dengan pertanyaannya. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Anjani dari BEM Fikom Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya kepada Bang Diki dari PSI. Apakah Mas Kaisang ini menjadi ketum PSI ini merupakan suatu pilihan yang efektif bagi partai itu sendiri? Karena yang kita ketahui bahwa Mas Kaisang ini sebelumnya kan belum pernah ada atau belum pernah terjun lah ke dunia politik ini. Apalagi prosesnya dilakukan secara karbitan. Dalam waktu hitungan hari saja beliau sudah bisa dan resmi menjadi ketum di partai itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, langsung Mas. Kerja partai politik itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah kerja elektoral, kedua adalah kerja ideologis, ketiga adalah kerja organisasional, lalu yang keempat adalah kerja administratif. Kalau biasanya secara bahasa umum efektif kerja partai itu biasanya kerja elektoral ya. Tentu kita nggak bisa bohong bahwa masuknya Mas Kaisang ke PSI, di sini ada insentif elektoralnya untuk PSI. Pasti ada. Saya ambil contoh. Kemarin itu yang terdaftar ya, relawan Jokowi. Ada 137 organ relawan yang terdaftar untuk hadir di acara deklarasi. Ya. Namun kemudian yang datang 200 organ relawan Jokowi. 200 ya, katakan 200 lebih. Nah, inilah yang tadi saya katakan insentif elektoralnya tadi. Kalau misalnya ini kita berpikir instan, ya. Tapi tentu nggak hanya itu. Tadi mbaknya siapa tadi namanya? Sorry. Anjani. Anjani, ya. Mbak Anjani betul bahwa nggak mungkin juga hanya itu yang bisa kita andalkan, ya. Sehingga apa
yang dilakukan oleh Mas Kaisang ke depan, tadi saya baru aja loh, sebelum dari sini ya, baru aja meeting dengan Mas Kaisang tadi. Itu adalah meeting kami yang pertama ya. Jadi yang beliau lakukan pertama, itu bukan memberikan instruksi, tapi mendengarkan kita. Ini luar biasa sekali. Jadi pas baru membuka rapat, dia bilang saya ingin kenal, oke, kenalan satu-satu. Yang kedua, saya ingin mendengarkan. Saya nggak mau ngomong apa-apa di sini. Saya ingin mendengarkan dulu. Itu yang kedua, ya. Nah, kalau ini kita sandingkan kemudian dengan apa yang menjadi pidato Mas Kaisang kemarin, beliau mengatakan saya siap untuk memimpin konsolidasi PSI di seluruh Indonesia, dan beliau mengulang sebanyak 2 kali, terutama di daerah kabupaten dan perdesaan. Karena itulah kelemahan PSI, Jadi kalau misalnya saya melihatnya ya, apa yang sudah dipikirkan oleh Mas Kaisang itu adalah pemikiran efektif. Artinya kayak begini, tahun 2019 setelah PSI mendeklarasikan kegagalan kami masuk ke Senayan oleh Sis Grace Natali yang waktu itu masih menjadi ketua umum ya, kami melakukan semacam evaluasi, termasuk saya ikut di dalamnya. Kami melakukan evaluasi itu di Bogor ya. Pada saat di Bogor kami petakan suara-suara itu, dan yes, kami hanya populer di kalangan perkotaan. Kami hanya populer di kalangan mereka yang berusia antara 25 sampai dengan 35, misalnya seperti itu ya. Dan hanya perkotaan saja. Dan Mas Kaisang ketika dia mengatakan bahwa kita harus masuk sampai ke pelosok-pelosok hingga 2 kali. Bahkan kata kota itu nggak disinggung oleh Mas Kaisang. Dan tadi ini di follow up lagi oleh Mas Kaisang di dalam rapat tadi ya. Dan memang saya harus ke sini, jadi kesimpulan rapat itu tadi saya nggak ikut ya, karena rapat masih berlangsung waktu saya ke sini. Tapi Kaisang nggak marah ya, Bang Uki? Kita boleh ke Bang Kodari dulu ini. Nggak, tapi kesimpulan saya sebentar. Ya. Kesimpulan saya adalah kalau memang Mas Kaisang nggak punya kapasitas tersebut, beliau itu tanpa diberitahu nggak mungkin bisa langsung mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan PSI. Kurang lebih seperti itu, Mbak Anjani jawaban. Baik, Bang Kodari akan mengubah konstelasi politik tidak masuknya Kaisang ke PSI? Ya, pertama begini, kalau menurut saya antara Kaisang dengan PSI yang lebih mau siapa, yang nembak duluan siapa, hemat saya itu Kaisang. Ya, kenapa begitu? PSI ini, kalaupun dia mau sama Kaisang, kalau Kaisang nggak mau, ya nggak bisa juga, gitu. Saya kira kalau ditanya partai itu mau tokoh atau tidak, pasti semua partai mau, terutama yang kemarin nggak lolos PT, begitu. Tetapi kan nggak semuanya dapat, begitu. Nah, saya melihat Kaisang ini sebagai representasi dari generasinya, yaitu generasi Z, katakanlah begitu. Nah, kita harus sadar bahwa memang zaman ini sangat berubah. Kira-kira 20 tahun ini semenjak munculnya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kita berhadapan dengan dunia yang sudah tidak sama lagi. Manusia sekarang hidup dalam 2 dunia. Dunia nyata dan dunia maya, begitu. Apalagi yang muda-muda kayak begini nih, ya. Mungkin kalau dihitung dari 24 jam itu, atau ya anggaplah 20 tidur berapa jam sih? 12 jam. Ya, 10 jam lah paling lama ya. Ya, sisanya 14 jam itu jangan-jangan separuh ini pegang HP ya, separuh ngomong sama temennya nih atau sama manusia beneran, begitu. Jadi saya kira ekonomi juga sudah sangat berubah, udah nggak sama dengan dulu. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu daftarnya sudah sangat berubah dengan 30-50 tahun yang lalu, sehingga memang generasi ini merasa mereka harus punya peran di dalam kehidupan, di dalam pemerintahan, dan apalagi kalau kita bicara mengenai Indonesia tahun 2045, begitu. Jadi Indonesia tahun 2045 itu menurut saya ya anak-anak muda ini mau menciptakan tahun 2045 itu. Nah, kita kan kenal nih di zaman kuliah yang namanya peradaban itu ada paling enggak 4. 1 agraris, 2 industri, 3 ya jasa mungkin telekomunikasi, dan yang terakhir ini digital, begitu. Sebetulnya tanpa disadari partai politik yang ada di parlemen sekarang ini, yang ada di Indonesia sekarang ini, sesungguhnya agak-agak mencerminkan 3 generasi, 4 generasi itu loh, Bang Ginting ya. Saya tadi catat-catat tuh, PNI berdiri tahun 1927, hampir 100 tahun. Ya PNI yang kemudian jadi PDI kan.
Partai Golkar berdiri tahun 64, hampir 60 tahun begitu. Dan PSI berdiri tahun 2014, ya kira-kira 9 tahun. Jadi memang sebetulnya kalau menurut saya nggak bisa sama itu cara mengelola partainya itu. Saya tidak bisa membayangkan pidato Kaesang tadi malam disampaikan di forumnya Partai Golkar, begitu. Ya, atau di PD Perjuangan yang ada begini segala macam itu. Saya nggak bisa bayangkan Karena itu. berbeda, ya? Iya, berbeda banget begitu. Nah, pidato Kaesang itu kalau disampaikan di Golkar itu akan aneh sekali itu, ya. Dan dianggap barangkali melecehkan forum atau tetapi di acara PSI itu sesuatu yang sangat alami. Dia seperti sedang berbicara dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya, begitu. Dari. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa cara kita melihat Kaesang masuk ke PSI, itu jangan pakai cara melihat partai yang lain. Jangan dipakai cara untuk melihat Golkar. Jangan dipakai cara untuk melihat PDI Perjuangan, karena memang ini barang baru. Ini startup politik, ini startup politik ini. Ini startup politik. Kalau Anda bicara Facebook, lalu Anda mengatakan, ini pendiri Facebook, pengalamannya apa? Kagak ada, karena memang dia membuat sesuatu yang total baru sama sekali begitu. Dan hati-hati, ya hati-hati, sesuatu yang baru ini di zaman yang baru bisa jadi mendisrupsi pemain lama gitu. Sebagaimana sekarang perusahaan taksi paling besar nggak punya taksi satupun, iya kan? Jaringan hotel terbesar tidak punya hotel satupun juga begitu. Nah, poin kedua, ya dengan asumsi seperti itu, maka saya mau mengatakan waspadalah tahun 2024 akan ada kejutan, bisa ada satu partai baru yang akan menjadi pimpinan di DPR RI. Segitu dulu, cukup. Makasih. Endingnya lumayan penting. Bung Ginting, tapi Anda melihat tidak masuknya kemudian Kaesang di PSI bahkan hingga menjadi ketum, ada cawe-cawe seorang presiden tidak? Oh iya, jadi begini ya, Indonesia tidak ada tanpa demokrasi. Demokrasi tidak ada tanpa politik. Politik tidak ada tanpa partai politik. Partai politik tidak ada tanpa aktor politik. Nah, Presiden Jokowi adalah aktor politik. Dia punya kelebihan antara lain di dalam menggalang informasi dalam pengertian dia mampu masuk ke wilayah-wilayah baru dengan pencitraannya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah citra cermin dan juga soal korporasi. Kita bisa lihat. Jadi saya terkejutnya adalah kartu politik mulai dibuka ini. Sama siapa Bang? Kartu politik mulai dibuka oleh Presiden Jokowi. Karena? Jadi isinya begini, apa Bang? Isi kartunya apa? Kalau tadi semula orang memperkirakan bahwa PSI adalah partai orang muda, tapi begitu muncul Kaesang, maka tidak bisa dilepaskan dari aktor politiknya adalah Presiden Jokowi. Jadi ada kepentingan yang sama antara PSI dan Jokowi. Keluarga itu sudah pasti Jokowi. itu Bang Ginting ya? Iya, jadi tidak ada politik yang kebetulan. Kita bisa lihat PSI itu dalam pemilu 2019 hanya memperoleh sekitar 1,9% atau sekitar 1,9 juta. Untuk mencapai 4% electoral threshold itu butuh 2,2 juta atau tambahan 2,2%. Saya lihat ini pragmatisme politik yang juga akhirnya dilakukan oleh PSI. Jadi cara politik instan. Caranya adalah mengambil aktor politik yang terkait dengan kekuasaan. Sehingga jangan heran ketika orang melihat bahwa PSI adalah casingnya muda, ternyata di belakangnya ada istana yang bermain di lingkungan PSI. Bang, artinya Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Kodari tadi bahwa jangan samakan PSI ini dengan berbagai partai lainnya. Dijawab nanti ya, usai jeda saat lagi. Kita lanjutkan Bung Ginting.
kita lanjutkan. Melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kaisang gitu kan. Jadi kalau kata Bang Kodari jangan samakan kemudian PSI dengan partai-partai lainnya maupun juga Kaisang di sana jika berada di dengan partai-partai lainnya begitu loh Bang. Ya, jadi dalam sejarah politik Indonesia, kehadiran Jokowi ini adalah fenomena politik. Nah, kita lihat bahwa PSI itu memanfaatkan Jokowi efek. Efek Jokowi yang tingkat kepercayaan publiknya sekarang antara 60 sampai 80%. Nah, ini ceruk ini yang akan diambil oleh PSI. Karena itu seperti saya bilang tadi, PSI casingnya muda, tapi mesinnya ada mesin manula dalam hal ini Presiden Jokowi. Kita bisa lihat misalnya, ya. Misleading analisis ya. Ini analisa yang menyesatkan. Tadi PSI sudah mengatakan bahwa Kaisang itu bukan pohon yang bisa dipindah-pindahkan ke sana sini. Sebagai human political ya, dia punya pemikiran dan pilihan-pilihan sendiri. Tadi Presiden sudah mengatakan bahwa dia anak-anaknya punya kebebasan. Jadi kalau kita tarik terus lalu mencoba peta kompli antara Kaisang dengan aktor politik itu justru memperkeruh ya keharmonisasi yang terjadi dalam politik, bahwa kita demokrasi dan kebebasan. Perjuangan sedang berusaha merangkul PSI ini. Enggak, bukan soal rangkul. Ketimbang konfrontasi, mau digandeng. Ya, semua orang kan punya analisis sendiri ya. Oke. Soal rangkul merangkul. Bukan di sini tempatnya ya, apalagi sesama jenis ya, ini bahaya juga ya. Iya. Nah, jangan ya. Yang penting adalah Rangkulan politik, Bang. iya, rangkulan politik itu harus mesra ya. Harus mesra dan harmonis Ya, jangan ya. dimaknai harfiah ya, Bang Iya, kita ya. bukan, harus mesra dan harmonis ya, dan punya Oke. komunikasi yang berbeda. Dipecat. Enggak, artinya enggak ada itu mungkin di relawan bisa. Di relawan bisa itu. Di PD kan udah banyak yang dipecat-pecatin. enggak Karena ada. sikap pandangan politiknya Tidak berbeda. ada yang dipecat. Tidak ada yang dipecat. Yang ada Budiman adalah dipecat. Siapa? Budiman. Oh, tidak ada yang dipecat. Yang ada adalah ada orang-orang yang tidak ingin berlama-lama atau terlalu lama di PDI lalu dia keluar. Ya, dia keluar. Enggak, Budiman faktanya setelah itu dia ketika keluar. Iya, setelah mendukung dia Pak keluar. Prabowo, Kan berapa hari kemudian itu partai dipecat. politik Gitu. manapun punya kebijakan sendiri, punya regulasi sendiri. Dimanapun saja ada. Ya, ketika orang keluar dari regulasi, dari fatsun, berarti artinya dia sudah tidak berada lama-lama di sana. Noel, jawabannya gampang. Artinya- Beda Budiman, beda Kaisang. Oh, gitu. Jadi Satu anak presiden, Maksudnya Bang. siapa tahu Satu aja anak presiden. nanti Saya- Gibran saya- sama saya- Pak Jokowi dipecat gitu Enggak, loh. Kan saya kita ingin nunggu itu. jelaskan biar Noel bisa belajar masuk ke dalam partai politik, tidak jadi relawan terus gitu loh ya. Sehingga dia Jadi paham. memang Ya. pertarungannya adalah mengambil Jokowi efek itu bukan saja PSI. Rebutannya adalah PSI dengan Akal itu saya PDIP. setuju. Ya, Saya setuju banyak dengan kali PDIP. partai. Terutama Artinya kader adalah PDIP di emang Jawa seksi yang Tengah. satu ini ya. Nah, kita bisa lihat ya misalnya bagaimana setahun yang lalu PSI sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan juga Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tapi kemudian apa yang dikemukakan oleh Grace misalnya, kami seperti tidak dianggap. Kemudian coba ketika Ganjar diambil oleh PDIP dalam deklarasi 21 April, nama PSI tidak disebut. Maka kemudian ketika Prabowo mengunjungi kantor PSI, komentarnya adalah partai besar, orang besar mau datang ke tempat kami. Sementara di sisi lain ada partai yang kalau bisa kami harus dipanggil dan harus merangkak-rangkak gitu. Ini artinya bahwa PSI itu gerah dengan PDIP dan PDIP sampai sekarang tidak menerima itu. Maka kalau kita lihat misalnya, ya boleh silakan. Begini, karena kultur di PSI itu adalah egalitarian ya. Ya. Artinya saya dengan ketua umum, mungkin kalau Mas Kaisang ini karena masih baru ya, jadi belum bisa saya komentari banyak. Saya dengan ketua umum itu sering bercanda-bercanda, bahkan kalau bahasa anak sekarang tuh celak-celakan bahkan gitu ya.
Jadi di PSI itu nggak kaku gitu, nggak hierarkikal. Bahasanya seperti itu ya. Sehingga begitu juga dengan bagaimana kami melihat dunia. Gitu, kami melihat dunia itu ya Anda manusia, saya manusia, Anda partai politik, saya partai politik. Sehingga ketika ada orang yang menghargai kita, ada orang yang menghormati kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati. Balik gitu ya. Maka ketika kami diundang misalnya ya ke acara-acara yang kaitannya dengan deklarasi dukungan partai politik terhadap Pak Prabowo, menurut kami itu adalah wujud penghormatan kepada kami. Sebagai wujud mutual respect kami kepada mereka, kami akan selalu datang. Apabila Mas Ganjar Pranowo mengundang kami, saya hakul yakin kami pasti akan datang. Kami pasti akan datang. Berarti belum ada Berarti undangan sampai nanti sekarang? Belum ada dampak undangan dari Pak sampai Prabowo datang ke tempat bro, berarti PSI kemungkinan besar untuk dukung Prabowo dong. Bagaimana ulang lagi? Bentuk pengakuan eksistensi. Ya. Kan kemarin Pak Prabowo datang tuh hadir. Ya. Memberi sebuah penghargaan yang luar biasa. Betul, ke PSI. betul. PSI sebagai kader partai Betul. muda. Nah saya yakin dengan sikap bro yang tadi itu, saya yakin nanti nggak lama lagi PSI jangan-jangan mendukung Pak Prabowo. Waduh, ya. Ya kan? Jadi Sebentar, saya ingin Bang Noel, memang harus kita akui ya bahwa ikatan emosional kami ya dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra, dengan teman-teman di Gerindra ya termasuk juga Bang Habib itu sangat baik sekali. Tentu ya. Akan tetapi berkoalisi itu kan variabelnya nggak hanya ikatan emosional. Artinya belum saatnya kami ini memutuskan sekarang ya, dan akan ada lagi prosesnya nanti, dan kami juga mengikuti. Bang, kenapa masih alot banget Bang, tarik ulurnya? Sambutan sudah terbuka lebar, kenapa nggak langsung dirangkul? Iya. Tadi kan sudah dijawab ya. Cicil berita, anggota ke ketua umum aja dicicil, apalagi dengan calon presiden. Enggak, tadi sudah saya jawab ya, kami menunggu hilal cawapres. PSI tentu harus mulai belajar mekar ya. Setiap partai itu ada tata caranya, ada adabnya ya. Dan tidak bisa disamakan PSI dan PDI atau PDI dengan Gerindra atau dengan yang lain. Kita punya tata cara sendiri, punya adab sendiri ya. Dan kalau bagi PSI kedatangan Pro itu sudah sebagai suatu yang wah, kita tidak melihat sesuatu seperti itu, pasti ada perbedaan. Tetapi ada tata cara yang kita juga punya, yang ada juga meskipun anak muda, tentu hidup di dalam alam sekarang tidak hanya diisi anak muda, diisi juga dengan orang tua dengan tata krama yang berbeda. Dan itu juga coba dipahami, sehingga fleksibilitasnya itu di mana tempat bisa dipakai dengan cara yang berbeda. Ya, lain ladang, lain ilalangnya. Oke, ya. caranya Lain PSI tempat. cocok nggak dengan PDI Perjuangan? Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa kalau di kandang macan, yang mengembek, ya harus mengaum. Kalau di kandang kambing harus ngembek. Kalau mengaum kabur semua. Jadi ada proporsionalitas, ada adaptasi yang harus juga dipelajari. Ya, gak mungkin kalau Habibur Rahman bilang sama Pak Prabowo, bro gimana? Oh gini, gak bisa begitu, beda-beda. Kalau di PSI mungkin bisa berlaku begitu. Semua punya fatsun dan etika tata krama sendiri, berkomunikasi internal. Ya. Sudah nyala Bang? Nah, Jadi secara garis besar ya, tata cara kita berinteraksi itu merupakan cerminan dari mindset. Kalau Pak Prabowo ini kan mindsetnya merangkul. Ya, Gerindra ini politiknya adalah merangkul. Jadi sebetulnya bukan hanya terhadap PSI, kita terhadap semua elemen politik kita merangkul. Itulah cara dan adab ya kami dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan semua partai politik. Coba bisa dicek. Bukan hanya dengan PSI, dengan PAN, dengan Golkar, gitu ya, dengan PKS, dengan Nasdem, itu yang kami praktekkan ya, dan itu yang diajarkan Pak Prabowo. Karena memang kami percaya ya, semua partai politik ini adalah elemen-elemen bangsa yang sebetulnya cita-citanya secara garis besar sama, merah putih, dan kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih begitu. Jadi kita nggak memperlakukan ada salah satu misalnya partai politik yang kita blacklist sebagai musuh, ya kan, sebagai kompetitor. Tidak ada seperti itu. Semuanya adalah sahabat. Kurang lebih begitu. Menurut saya patut diduga
PSI akan menjadi rumah baru bagi keluarga Jokowi. Jokowi merasa tidak nyaman lagi di PDIP ketika Megawati sudah memimpin partai selama 30 tahun. Wow. Kita tahu bahwa Jokowi ingin soft landing. Ketika Megawati lengser dari kursi presiden di usia sekitar Saya punya tesis yang 57, lain, Pak. kemudian Saya punya tesis yang lain. SBY nanti. SBY 65 tahun. Jadi tahun depan Jokowi 63 tahun. Dia masih butuh mainan baru. Maka mainan itu adalah PSI. Jadi Oke, judul kami tepat ya, kendaraan baru Jokowi? Tanda tanya? Iya. Patut Kendaraan diduga buat seperti gagasan Jokowi. Saya tidak menyebut Jokowi Oke. sebagai pribadi ya, gagasan Jokowi. Untuk memahami peta politik sekarang, kita harus mulai dengan membaca Jokowi. Jokowi itu bagaimana? Satu, cita-citanya Indonesia Maju 2045. Dua, dia sudah rumuskan prinsip-prinsip dasarnya. Infrastruktur, digitalisasi, hilirisasi, pengembangan SDM, dan IKN Nusantara. Siapa yang akan melaksanakan ini, itu yang akan dia dukung. Nah, untuk mengawal ini, dia akan kawal 2024, 2029, 2034. Karena itu, saya tidak yakin Pak Jokowi akan jadi pejabat di PSI, tetapi dia tidak di mana-mana, tetapi punya kaki di mana-mana. Nanti dia akan ada di berbagai partai politik. Itu tesis saya. Masih loyal di PDIP Bang atau pindah ke lain hati? Nanti dia tetap ada orang di PDI Perjuangan. Kejutannya kita tunggu nanti ya. Maria, kejutannya kita tunggu Bapak-Bapak. Catatan Demokrasi akan segera Menarik kembali sesaat sekali. lagi.